Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Hai sobat arsip, selamat datang di podcast arsip kita, yang dimana podcast ini bertujuan untuk menambah informasi dan wawasan kita semuanya, khususnya di bidang kearsipan. Baiklah sobat arsip, pada kesempatan kali ini kami sudah duduk di sini di samping seseorang ya yang luar biasa gantengnya. Oke, baiklah. Beliau adalah salah satu narasumber dari Direktorat Arsip Nasional Republik Indonesia, atau biasa kita kenal yaitu Andri. Sobat Arsip, kali ini podcastnya bertema tentang arsip sejarah desa dan portal arsip desa. Kita sudah mengundang, tadi sudah saya jelaskan, beliau adalah dari Direktorat Arsip Nasional Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Rizal Aditya Herdianto, Eskom MP, Bapak ya? Iya, betul sekali. Gimana perjalanannya menuju Mentok? Udah pernah ke sini? Baru pertama kali. Pertama kesini, kali. ya. Pengalamannya gimana? Ya, sangat seru sekali. Udah jalan-jalan? Tadi pagi saya sudah keliling setelah habis sholat subuh, Iya. melihat Museum Timah, Sanggrahan. Ternyata ya lumayan dekat ya. Iya. Sambil jalan kaki. Jalan kaki. Oke, kita langsung aja nih Pak. Tapi sedikit dulu nih perkenalan untuk teman-teman sobat arsip biar lebih dekat sama Bapak Rizal. Silakan. Ya, perkenalkan saya Rizal Aditya. Mungkin kalau nanti dari rekan-rekan berkunjung ke Arsip Nasional di Jakarta, nanti mungkin siapa tahu ketemu dengan saya, silahkan disapa ya. Nah, saya di unit kerja di unit Direktorat Informasi Kearsipan yang mengelola pengelolaan informasi arsip berbasis digital. Jadi kalau rekan-rekan mungkin nanti ingin mengetahui tentang bagaimana pengelolaan arsip digital, salah satunya adalah penggunaan portal arsip desa ya, yang merupakan salah satu Kabupaten Bangka Barat ini yang pertama kali menggunakan. Jadi harapannya semoga nanti bisa para sekretaris desa ya bisa mengelola arsip-arsipnya, kemudian juga mengelola sejarah desa dengan lebih baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya, baiklah Pak. Ini kan Bangka Barat adalah salah satu kabupaten di Bangka Belitung yang udah membuat gitu ya portal arsip desa Bapak ya. Iya, betul. Jadi apa sih pentingnya arsip desa khususnya dalam konteks sejarah desa dan pembangunan untuk sekarang? Ya, tentunya sangat penting sekali ya kalau arsip itu menjadi bukti dasar ya dalam baik itu untuk akuntabilitas, pembangunan, pelaporan, sehingga apabila di desa itu mengelolanya dengan baik, dengan secara tertata, terkelola, apalagi terkait dengan sejarah-sejarah desa yang sangat penting. Iya. Dan generasi kita sekarang ini kan mungkin sudah semakin terkikis ya perkembangan teknologinya, sehingga dengan adanya desa-desa yang mengembangkan potensi-potensi dan sejarah-sejarahnya itu akan membantu untuk meningkatkan pengetahuan sejarah tentang desa. Iya. Terus ini bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih hubungan antara tertib arsip dengan kelangsungan sejarah desa, Pak? Iya. Jadi tentunya sejarah desa itu tidak muncul serta-merta langsung ya. Tentunya diawali dengan tertib administrasi dulu. Tentunya mungkin dari rekan-rekan mengetahui ada gerakan tertib arsip, gerakan tertib administrasi, itu yang menjadi kunci utama. Sehingga kalau pengelolaan arsipnya sudah dokumennya sudah bagus, sudah baik, tentu akan lebih memudahkan bagaimana kita membangun sebuah sejarah atau pengetahuan secara kronologis ya. Karena di desa-desa khususnya di Bangka Barat nih Pak ya, banyak sekali arsip-arsip sejarah, mungkin pembentukan desanya nggak ada lagi, nggak disimpan lagi, kurang kesadaran mungkin ya. Bagaimana sih dorongan untuk Kementerian Desa Andri dalam mendukung arsip desa untuk desa tersebut? Ya, memang kunci utama ya kalau kita membentuk sejarah desa, tentunya kita harus mengawali dengan kesadaran terhadap arsip ya. Tentunya dengan adanya kesadaran arsip, tentu proses informasi baik itu sejarah, kemudian pengetahuan, mungkin juga ada terkait dengan tokoh-tokoh penting di sini ya. Apalagi saya juga melihat ternyata di Bangka Barat ini ada, kemarin saya lihat juga diantar Sanggrahan ya. Bung Karno dan beberapa tempat yang bersejarah itu juga menjadi bagian penting, sehingga kunci utama tentunya adalah kesadaran arsip terlebih dahulu, baru kemudian perlu ada
pengembangan kompetensi atau pemahaman ya terhadap bagaimana sih mengelola arsip. Nah, tentu ini perlu ada kolaborasi ya antara desa dengan lembaga kearsipan daerah Kabupaten Bangka Barat. Oke, baiklah Sobat Arsip. Lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Apa sih tantangan untuk orang-orang desa mengenai portal arsip desa ini gitu Pak? Ya, tentunya diawali dengan pemahaman terlebih dahulu ya. Kalau kita akan mengelola informasi sejarah desa, tentu kita harus memahami dulu kira-kira arsip atau informasi sejarah apa yang akan kita munculkan di situ. Tentunya dari desa itu ada dari masyarakat juga ya, masyarakat, kemudian juga aparatur desa itu saling sinergi ya, baik dari masyarakat yang mungkin memiliki aspirasi personal atau mungkin dari tokoh-tokoh penting yang di desa tersebut itu juga bisa menginformasikan kepada aparat desa atau mungkin berkoordinasi sehingga desa juga perlu pemahaman lebih lanjut untuk pengelolaan informasi sehingga nantinya peran desa ini sangat penting untuk penyediaan informasi arsip sejarah di portal desa. Ya, jadi sewaktu-waktu portal sejarah desa itu akan dibuka sampai kapanpun bisa Pak ya? Iya betul sekali. Itu bisa disimpan dari mungkin pembentukan dari desa tersebut gitu ya, banyak-banyak foto mungkin kepala desanya yang ada lagi bisa disimpan di situ. Kalau kita aslinya kadang hilang, rusak. Iya, itu resiko-resiko ini ya yang biasanya kalau tekstual itu kalau nggak jamur, hilang, terselip, dan susah sekali ditemukan seperti itu ya. Karena kondisi cuaca di Bangka Barat ini kadang hujan, terus panas, jadi banyak arsip-arsip yang mungkin kurang terjaga sekali, jadi banyak kerusakan-kerusakan dengan dimakannya waktu gitu Pak ya. Iya betul. Jadi inilah salah satu inisiatif luar biasa gitu untuk adanya portal arsip desa gitu, yang bisa menyimpan semua sejarah-sejarah di desa-desa dalam portal tersebut Pak ya. Oke, dan untuk portal arsip desa itu arsip.andri.go.id ya betul. Sobat arsip yang di desa ataupun di mana aja bisa masuk ke dalam link tersebut. Iya betul. Jadi masyarakat atau siapapun itu bisa mengakses informasi sejarah desa, bahkan mungkin banyak saya lihat itu yang terutama dari mahasiswa, dari peneliti, dosen, dan mungkin sejarawan ya, terutama kan mereka menggali informasi sejarah. Nah, itu sangat penting dan bisa mengakses melalui portal tersebut. Ya, jadi seandainya nih ada salah satu desa mau melihat sejarah-sejarah desa dari desa yang lain, kita bisa melihat gitu Pak ya? Iya bisa. Apalagi kalau misalkan satu tokoh ya, misalkan beliau ada di desa satu dan desa lain, itu bisa saling terkait juga. Jadi secara tidak langsung informasi portal itu tidak hanya kita terpaku di pencarian satu desa, tapi bisa saja dengan seseorang mencari tokoh tersebut ternyata di desa Kabupaten Bangka Barat atau mungkin di desa kabupaten yang lain. Nah itu kan bisa memudahkan ya saling keterkaitan. Ya, langsung aja berkaitan gitu. Iya betul. Apa sih tujuan utama dari portal desa ini? Targetnya apa? Ya tentunya yang utama adalah menyediakan informasi khasanah arsip sejarah desa ya tentunya, dan itu memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada publik terutama yang ingin menggali sejarah desa, terutama dengan perkembangan saat ini yang tantangan-tantangan ya, banyak informasi yang arsip-arsip itu banyak yang masih dikelola di lingkup desa bersifat tekstual, dan mungkin dengan adanya portal ini juga membantu untuk melakukan seperti backup. Jadi bisa dikelola dengan baik, kemudian juga arsipnya tersimpan di portal sehingga menghindarkan resiko-resiko arsip-arsip yang fisik ya, resiko-resiko tersebut. Apakah ada pedoman resminya? Ya, tentunya kalau pedoman ini sudah ada kerjasama antara Arsip Nasional dengan Kementerian Desa melalui surat edaran nomor 3 tahun 2022. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat surat edaran tersebut untuk mengetahui bagaimana sih atau seperti apa edaran atau himbauan kepada terutama di lingkup desa ya. Ya kalau mungkin di lingkup Kementerian Desa itu berkaitan tentang TPP ya, tenaga pendamping desa, nanti bisa kolaborasi juga atau mungkin dari langsung sekretaris desa terkait.
Ya, bagaimana sih cara melibatkan masyarakat, anak-anak muda yang mungkin kurang kesadarannya mengenai sejarah arsipnya? Bagaimana perannya gitu kita mengajak mereka antusias dalam sejarah desa tersebut, Pak? Ya, eh, tentunya dengan pertama kunci utama adalah informasinya harus tertata terlebih dahulu. Semakin lengkap informasi akan semakin menarik bagi masyarakat. Bayangkan kalau misalkan informasi yang kita miliki itu seperti silsilah ya, kita mungkin memiliki hanya nama orang tua saja. Iya. Padahal mungkin anak cucu kita nanti akan ingin tahu kakek saya siapa, terus saudara-saudara kita siapa. Nah, tentunya dengan diawali tertib administrasi itu akan membantu untuk meningkatkan antusiasme masyarakat mengakses informasi sejarah desa dari situ, dan mereka juga bisa mengakses berbagai fitur yang ada di portal arsip desa tersebut. Iya, terus banyak sih kalau di desa-desa di Bangka Barat ini kan banyak lembaga-lembaga adat. Apakah mereka bisa masukkan sejarah-sejarah mereka ke dalam portal tersebut? Ya, terutama kalau mungkin saya lihat dari lembaga adat ya, Iya. mungkin perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan baik itu di Dinas Karsipan Kabupaten Bangka Barat maupun juga di desa ya. Jadi seperti apa bentuk informasi arsipnya yang akan diinput ke dalam portal desa, betul. Yang nih Pak, sedikit motivasi untuk sobat arsip mengenai sejarah desa ke depannya. Ya, jadi untuk motivasi kepada terutama pengelola informasi arsip di portal desa ya, baik itu aparatur desa, tentunya tetap semangat dan juga tetap memberikan kiprah atau kontribusi melalui sejarah-sejarah desa yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Tentunya dengan sejarah desa yang lengkap itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Ya, pantun ya untuk semuanya rekan-rekan. Pagi hari pergi ke ladang. Iya, cantik, cakep. Bawa bekal di dalam tas. Jangan biarkan sejarah hilang. Catat rapi untuk generasi emas. Iya, baiklah. Sobat Arsip tadi pantunnya ngena banget mengenai kearsipan ya. Baiklah Sobat Arsip, selesai sudah podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan untuk kita semuanya khususnya di bidang kearsipan. Semoga kedepannya kita diberi kesempatan lagi untuk ketemu Bapak Rizal untuk mengambil ilmu-ilmu tentang kearsipan dari beliau. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman nonton, like, komen, dan subscribe video-video dari LKD Bangka Barat. Kami ucapkan terima kasih. Salam arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.